wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Raharjo SPD MSc, teman-teman 1CD4 yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tiap-tiap slide dari PPT kami. Untuk yang pertama, Saudara Utami Devanti Anandiarini dipersilahkan. Nah, yang pertama di sini ada konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Next. Nah, periode pengusulan Pancasila. Nah, jika bakal adanya ideologi bangsa itu karena diawali oleh rasa nasionalisme, terutama oleh para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Rasa nasionalisme ini tergabung dalam suatu gerakan perhimpunan Indonesia. Di sini bisa dilihat ada Kongres Pemuda di Indonesia. Ini pesertanya ada dari Jogja, Java, Sumatera, dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, kongres ini menghasilkan suatu sumpah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Di sini ada 3 poin penting dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama ada bertumpah darah, yang kedua ada berbangsa, dan yang ketiga ada berbahasa. Lanjut. BPUPKI. BPUPKI ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini beranggotakan 60 orang dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat. Nah, sidang BPUPKI pertama ini yang membahas tentang pengusulan Pancasila, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan 3 pembicara utama, yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga adalah Mr. Sutomo. Lanjut. Selanjutnya, saya Mutia Abrori akan melanjutkan penjelasan mengenai BPUPKI dari teman saya. Gagasan-gagasan yang diusulkan oleh beberapa anggota BPUPKI diantaranya, pada tanggal 29 Mei 1945, kami mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Next. Pidato IR Soekarno atau usulan dasar negara 1 Juni 1945. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, sidang menerima nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau Philosophische Grundslag. Hingga akhirnya pada 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Next. Perkenalkan, saya Fatimah Nur Hasanah. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI pertama. Panitia 9 dibentuk setelah IR Soekarno memberikan rumusan Pancasila.
Tokoh Panitia 9 diketuai oleh IR Soekarno dengan wakil ketua yaitu Muhammad Hatta. Untuk anggotanya terdiri dari Alexander Adris Maramis, Abi Kusno, Jokro Sujono, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Wahid Hashim, dan juga Muhyamin. Lanjut. Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Saya Nurul Iza Wisna Sandi Santoso akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Periode perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yaitu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau dikenal dengan nama Piagam Jakarta, dan terjadi perubahan peta politik dunia. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945. Dan direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Lanjut. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Udioningrat pergi ke Dalat. Kemudian 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. 15 Agustus 1945, pemimpin Indonesia kembali ke Jakarta. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok sebagai tindakan golongan muda yang ingin mendapatkan proklamasi, bukan dengan pemberian Jepang. Setelah mengalami banyak masalah, akhirnya dicetuskanlah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Saya Rika Amelia Soputri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Satu hari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dari sidang-sidang, PPKI menghasilkan putusan-putusan penting yang sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP. Lanjut. Agresi Belanda merupakan ancaman yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yang terjadi kurang lebih selama 4 tahun. Setelah itu, Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Setelah itu, Indonesia kembali ke bentuk negara, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu dibuatlah Undang-Undang Dasar
Sementara tahun 1950 dan dilaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante dan DPR. Saya Aliza Arabila Azim akan melanjutkan. Dekret Presiden. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Isinya yang pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UU DS 1950. Yang kedua, pembubaran konstituante. Yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dan menyelesaikan masalah negara. Latar belakang dibentuknya Dekret Presiden sendiri, yaitu dikarenakan kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian politik, sehingga Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sesudah dikeluarkannya Dekret Presiden, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Yang pertama, Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3/MPRS/1960. Yang kedua, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida. Oke, sebelumnya saya Egy Purida Manetya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, periode perumusan Pancasila. Next. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Selanjutnya, kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, yaitu perubahan besar terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung di dalam Pancasila harus diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi bangsa Indonesia, sehingga dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Next. Yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Selanjutnya, saya akan menguraikan C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila
dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Next. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan, yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Nah, di sini saya Sumarani Saridewi akan membahas poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua argumen, di mana argumen yang pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Sedangkan argumen yang kedua yaitu tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tap nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, di mana hal ini bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali. Nah, di mana pada pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden itu seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu, yaitu selama 5 tahun. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang poin yang E, yaitu mendeskripsikan esensi dan agensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita akan membahas dua pokok, yaitu esensi Pancasila dan yang kedua agensi Pancasila. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih esensi itu? Esensi itu merupakan hakikat, dasar pokok, intisari dari segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang kita maksud ini adalah Pancasila. Jadi, esensi Pancasila merupakan hakikat, pokok, dasar dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai filosofis Grundslake. Nah, di sini karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara
Dan yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, di mana ini mengandung unsur-unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang argensi Pancasila. Apa sih argensi itu? Nah, jadi argensi itu merupakan keputusan, kepentingan. Nah, argensi Pancasila merupakan kepentingan Pancasila, pentingnya Pancasila. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini dikarenakan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, di mana Pusat Studi Universitas Gadjah Mada melakukan riset pada tanggal 11 sampai 25 Maret 2021. Nah, ini surveinya baru yang kemarin ya, di mana mereka melakukan survei terhadap 34 provinsi di Indonesia. Nah, sebanyak 90,6 respon yang setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi NKRI untuk menentukan identitas bangsa Indonesia. Dan sebanyak 3,4% yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Nah, jadi yang dimaksud justifikasi di sini yaitu keputusan kekuasaan rezim tertentu. Dan kemudian melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agensi Pancasila, pentingnya Pancasila dalam golongan milenial zaman sekarang atau kalangan muda itu sangat diperlukan, sangat penting, yaitu untuk membentuk karakter yang unggul serta berkarakter yang mulia. Dan ini sangat penting untuk membentuk karakter masing-masing bermoral, sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian, terima kasih. Materi yang baru saja disampaikan oleh Risma Maharani. Studi kasus. Next. Penyimpangan terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Menggeser Pancasila menjadi NASKOM atau nasionalis, agama, dan komunis. 1. Konsep NASKOM. NASKOM adalah sebuah konsep politik yang merupakan singkatan dari 3 ideologi politik seperti nasionalisme, agama atau religiulitas, dan komunisme. Konsep politik ini menjadi konsep yang diusung Presiden Soekarno pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin. 2. Relevansi NASKOM. Saat ini, bangsa Indonesia berhadapan dengan model penjajahan baru atau meminjam istilah Soekarno neokolonialisme. Istilah ini menyebabkan Indonesia kehilangan kedudukan NASKOM. Pihak yang pro terhadap kebijakan NASKOM ini yaitu PKI. Sedangkan pihak yang kontra terhadap kebijakan NASKOM ini yaitu masyarakat, militer, dan agamis. Next. Menjadi 3, yaitu keamanan negara. Yang ketiga, dampak terhadap sosial dan budaya. Kita bahas yang pertama yaitu dampak terhadap bangsa dan individu. Contohnya yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan individu yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada kedua orang tuanya, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
Keempat, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat, harus ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi. Mereka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, dampak terhadap negara, hukum, pertahanan, dan keamanan negara. Yang pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang. Peran ini sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipahami atau tidak dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat cenderung bertindak anarkis, sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, dampak yang terakhir terhadap sosial dan budaya. Yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai Barat masuk ke Indonesia. Baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin mudahnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal. Contohnya seperti individualisme, pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Next. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.